Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Caya Permatasari dari kelas PGMII NIM 203190293. Di sini saya akan menjelaskan judul yang bertema Hakikat Manusia dalam Pandangan Psikologi. Yang pertama, apa sih hakikat manusia? Hakikat manusia adalah sesuatu yang menentukan kehidupannya baik di tengah masyarakat maupun di mata Allah. Amalnya mencakup ide atau gagasan, perbuatan, dan karya. Gagasan dalam pikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam alat pikir yang disebut dengan akal atau otak. Akal merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sangat berguna untuk mengatur insting serta ego manusia itu sendiri agar tercapai tujuan hidupnya. Dengan akal, manusia bisa mempelajari makna serta hakikat kehidupan di bumi ini. Tanpa akal, manusia tidak sedikit pun mempunyai perbedaan dengan makhluk yang lain. Poin yang pertama saya akan menjelaskan yaitu hakikat manusia menurut aliran behavioristik. Aliran behavioristik yaitu suatu sistem kompleks yang bertingkah laku menurut cara-cara yang sesuai dengan hukum. Dalam pandangan behavioristik digambarkan sebagai suatu organisasi yang bersifat baik, teratur, dan ditentukan sebelumnya. Dengan banyak spontanitas, manusia tidak memiliki pembawaan bakat alamiah apapun. Manusia akan berkembang sesuai dengan stimulasi yang diterimanya dari lingkungan. Lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik, dan juga sebaliknya. Semua berkaitan dengan proses belajar, yaitu perubahan perilaku tertentu menjadi perilaku yang baru. Perubahan ini selalu melibatkan pemikiran, perasaan, kehendak, dan aksi tindakan. Para ahli psikologi behavioristik mengemukakan pandangan behavioristik terhadap konsep manusia, yaitu yang pertama, konsep manusia dipandang sebagai individu yang baik atau jahat, tetapi sebagai individu selalu berada dalam keadaan sedang mengalami, yang memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu pada semua jenis perilaku. Konsep yang kedua yaitu manusia mampu mengkonseptualisasikan dan mengontrol perilakunya sendiri. Konsep yang ketiga adalah manusia mampu memperoleh perilaku yang baru. Yang keempat, manusia bisa mempengaruhi perilaku orang lain, sama halnya dengan perilakunya yang bisa dipengaruhi oleh orang lain. Berdasarkan pada hakikat manusia, aliran behavioristik ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia merespon kepada lingkungan dengan kontrol, hidup dalam alam yang beragam, dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia melalui kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadiannya. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan yang diterima dan situasi kehidupannya. Para humanistik menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Mereka menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal ini membuat manusia itu terus berubah dan berkembang untuk menjadi perilaku yang lebih baik lagi dan lebih sempurna. Manusia dapat menjadi anggota kelompok masyarakat dengan tingkah laku yang baik. Mereka juga mengatakan bahwa manusia di dalam hidupnya juga digerakkan oleh rasa tanggung jawab sosial dan keinginan mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini manusia dianggap sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam diri manusia ada fungsi yang bersifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial individu. Manusia hakikatnya dalam proses menjadi dan terus berkembang. Manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif dan mampu mengatur, mengendalikan dirinya dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Dalam dinamika kehidupan individu selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia menjadi lebih baik. Manusia adalah makhluk Tuhan yang kemungkinan menjadi baik atau buruk. Lingkungan adalah penentu tingkah laku manusia, dan tingkah laku itu merupakan kemampuan yang dipelajari.
Poin yang kedua adalah hakikat manusia menurut aliran psikoanalisa. Psikoanalisa adalah sebuah aliran psikologi yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. Psikoanalisa dianggap sebagai satu gerakan resolusioner di bidang psikologi yang dimulai di satu metode penyembuhan penderita sakit mental sehingga menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Dalam pandangan psikoanalitik, hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif, sehingga menyebabkan tingkah laku seseorang manusia diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologi yang memang ada di dalam diri manusia, sehingga manusia tidak memegang kendali atau tidak menentukan nasibnya seseorang. Tapi tingkah laku seseorang itu semata-mata diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan insting biologisnya. Konsep aliran psikoanalisa antara lain, yang pertama, konsep dan ketidaksadaran. Ketidaksadaran mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, termasuk segala sesuatu yang memang asalnya dari alam bawah sadar seperti nafsu dan insting serta segala sesuatu yang termasuk keduanya. Alam tak sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri manusia. Alam ketidaksadaran manusia dapat dilihat dari segi yang pertama, mimpi. Hal ini merupakan pantulan dari kebutuhan sehingga dalam konflik yang terjadi dalam diri. Yang kedua adalah salah ucap sesuatu, misalnya nama yang sudah dikenal sebelumnya. Yang ketiga, sugesti pasca hipnotik atau melamun. Yang keempat, materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas. Yang kelima, materi yang berasal dari teknik proyeksi. Sementara itu, alam sadar adalah segala sesuatu yang disadari pada saat tertentu. Yang kedua adalah struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ide, ego, dan superego. Ide adalah merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana ketika manusia itu dilahirkan, ia hanya memiliki ide saja, karena merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. Ide sebenarnya adalah representasi psikis kebutuhan-kebutuhan biologis. Ide tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntunan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Struktur kepribadian manusia yang kedua adalah ego. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Ia bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme. Seperti manusia lapar, butuh makan, artinya dia memenuhi kebutuhan organisme berdasarkan objek-objek yang sesuai dengan dan dapat ditentukan dalam kenyataan. Struktur kepribadian manusia yang ketiga adalah superego, adalah memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian sehingga tahu benar atau salah, baik atau buruk, boleh atau tidak, dan sebagainya. Superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Konsep aliran psikoanalisa yang ketiga adalah kecemasan. Menurut Freud, kecemasan itu ada tiga, yaitu kecemasan realita, neurotik, dan moral. Yang pertama, kecemasan realita adalah rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar. Dan derajat kecemasan semacam itu sangat tergantung kepada ancaman nyata, seperti merasa takut ketika bertemu dengan ular dan hewan berbisa lainnya. Kecemasan yang kedua ada kecemasan moral, adalah rasa takut terhadap hati nurani sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma moral. Yang ketiga adalah kecemasan neurotik, adalah rasa takut kalau insting akan keluar jalur dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang dapat membuatnya terhukum. Konsep aliran psikoanalisa yang keempat adalah mekanisme pertahanan diri. Ketika kecemasan begitu menguasai, ego harus mempertahankan diri.
maka secara tidak sadar ego akan bertahan dengan cara memblokir, menghilangkan seluruh dorongan atau dengan menciutkan dorongan-dorongan tersebut dengan wujud yang lebih bisa diterima dan tidak terlalu mengancam. Cara seperti ini kemudian dikenal dengan mekanisme mempertahankan diri. Beberapa bentuk dari mekanisme mempertahankan diri yang pertama adalah represi, sarana pertahanan yang bisa mengusir pikiran serta perasaan yang mengancam keluar dari kesadaran. Bentuk mekanisme yang kedua adalah denial, adalah cara mengacaukan apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dilihat seseorang dalam situasi traumatik. Bentuk dari mekanisme yang ketiga adalah reaction formation, adalah mengukur suatu impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan melawan dan kesadaran. Konsep aliran psikoanalisa yang kelima adalah tahap perkembangan psikoseksual. Setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dan proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Artinya, ketika perkembangan yang seharusnya terselesaikan tidak diperlakukan sebagaimana semestinya, maka hal itu akan berdampak terhadap perilaku di masa yang akan datang. Kepribadian seseorang terbentuk pada usia sekitar 5-6 tahun, yaitu tahap oral, yaitu kenikmatan dipengaruhi dari mulut, bibir, rongga mulut. Kalau tidak dipenuhi, akan mengakibatkan kecemasan dan frustasi. Yang kedua adalah tahap anal, yaitu 1-3 tahun, yaitu kenikmatan proses menahan dan melepas feses. Yang ketiga adalah tahap palus, 3-6 tahun, yaitu kenikmatan terpusat di daerah genital. Zona genital anak kecil sering dirangsang dengan mencuci, menggesek, dan memegang. Yang keempat adalah tahap laten. 6-12 tahun adalah fase yang relatif tenang, tidak ada masalah seksualitas yang menonjol dan anak lebih fokus pada sekolah, interaksi sosial, dan dengan teman-temannya. Yang kelima adalah tahap genital, yaitu 12-18 tahun, yaitu dorongan seksual dibagikan kembali dan mulai berkembang ke arah seksual orang dewasa. Poin yang ketiga adalah hakikat manusia menurut aliran kognitif. Psikologi kognitif memandang manusia bukan sekedar makhluk yang pasif, yang tunduk sepenuhnya pada lingkungan. Ia adalah pengolah informasi dan pemecah masalah. Secara aktif, ia dapat memperhatikan dan menafsirkan, mengolah, dan menggunakan informasi tersebut. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan. Manusia adalah makhluk yang berusaha memahami lingkungannya. Psikologi kognitif menempatkan manusia sebagai makhluk yang bereaksi secara aktif terhadap lingkungan. Dengan cara berpikir, manusia berusaha memahami lingkungan yang dihadapinya dan merespon dengan pikiran yang dimilikinya. Psikologi kognitif mempelajari bagaimana informasi yang ditangkap oleh indera diproses dalam jiwa seseorang, sebelumnya diendapkan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Dalam konsep ini, manusia menjadi orang yang secara sadar memecahkan persoalan, karena manusia menurut teori kognitif disebut sebagai Homo sapiens, yaitu manusia yang berpikir. Poin yang keempat adalah hakikat manusia menurut psikologi Islam. Manusia sebagai makhluk merdeka dan pembuat keputusan, berada di antara bagian hakikat yang tersusun dari ruh yang berasal dari Allah, cenderung ke arah nizam Islami. Di antara kedua kutub itulah manusia diingatkan untuk berujung secara simultan dengan wahyu jihad menuju kehidupan yang ideal dan menentang kebodohan. Secara pemaknaan dari pandangan paradigmatik ilmiah adalah dengan cara pendekatan terhadap hakikat realistik. Hakikat realistis itu pada pandangan Islam terdiri atas 4 keadaan fundamental, yaitu keadaan material atau bendawi, keadaan psikis atau amanistik, keadaan spiritual, dan keadaan transendental. Sementara kalangan sufi sebagaimana membagi ke dalam 3 keadaan, yaitu alam nusut, alam malaikat, dan terakhir alam jabarut. Poin yang kelima adalah hakikat manusia menurut humanistik, suatu pendekatan yang multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia.
yang memusatkan perhatian pada keunikan dan alkulasi dari manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif. Sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lain merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional, behaviorisme, dan psikoanalitik. Keyakinan ia membawa kepada usaha meningkatkan kualitas manusia seperti pilihan, kreativitas, interaksi fisik, mental, dan jiwa, dan keperluan untuk menjadi lebih bebas. Psikologi humanistik juga didefinisikan sebagai sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan kepada berbagai nilai, sifat, dan tindak lanjut yang dipercaya sebagai yang terbaik bagi manusia. Psikologi humanistik terdapat 3 ciri utama, yaitu psikologi humanistik menawarkan satu nilai yang baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan keadaan manusia. Kedua, ia menawarkan pengetahuan yang luas akan kaidah penyelidikan dalam bidang tingkah laku manusia. Ketiga, ia menawarkan metode yang lebih luas akan kaidah-kaidah yang lebih efektif dalam pelaksanaan psikoterapi. Psikologi humanistik adalah kepribadian yang normal dan sehat, motivasi, kreativitas, kemungkinan manusia untuk tumbuh dan bagaimana bisa mempercayai, serta nilai-nilai manusia. Dalam metode-metode studinya, psikologi humanistik menggunakan berbagai metode yang mencakup wawasan, sejarah hidup, sastra, dan produk kreativitas lainnya. Manusia bergantung pada apa yang ia perbuat pada dirinya. Karl Rogers juga mengemukakan bahwa kecenderungan manusia adalah mengakulturasikan dirinya. Manusia dipandang memiliki banyak keunikan dan realitis pengalaman subjektif yang beragam. Psikologi humanistik berasumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi-potensi yang baik, minimal lebih banyak baiknya daripada buruknya. Psikologi humanistik memusatkan perhatian untuk menelaah kualitas-kualitas insani, yaitu sifat-sifat kemampuan khusus manusia, seperti kemampuan abstraksi, daya analisis dan intensif, imajinasi, kreativitas, kebebasan, berkehendak, bertanggung jawab, makna hidup, pengalaman pribadi, humor, sifat etis, dan rasa estetika. Sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.